630. Minggir. Roy menendang kepala pelayan, saya masih memiliki obat yang ditinggalkan oleh kakakku, dan itu khusus digunakan untuk mengendalikan 4 Raja Surgawi. Saat kakak hendak mengurung diri, dia sudah berpesan kalau 4 Raja Surgawi boleh dilepaskan apabila keluarga Bastian mengalami bencana. Roy sama sekali tidak mendengarkan kepala pelayan dan langsung pergi ke halaman belakang. Kepala pelayan yang ditendang oleh Roy juga menjadi patuh dan hanya bisa menghela nafasnya lalu mengikuti dari belakang. Setelah sampai ke bagian terdalam halaman belakang, ada sebuah halaman terpisah dan gerbangnya terkunci dengan rapat, gembok yang terkunci di atasnya juga sudah berkarat, jelas ini sudah terkunci lama sekali. Melihat halaman yang ada di depannya, Roy berdiri di sana sesaat, lalu menggertakkan giginya dan mengeluarkan kunci untuk membuka gembok. Drek. Pintu yang berat didorong terbuka, kemudian dari ruangan di dalam halaman terdengar suara gemerincing rantai besi. Roy melangkah masuk ke dalam ruangan, dan kembali membuka kunci lainnya, lalu membuka pintu ruangan itu. Disinai oleh sinar matahari yang terang membuat ruangan gelap itu langsung menjadi lebih terang. Saat ini, di dalam ruangan ada 4 orang yang terlihat tidak terurus sedang dirantai, dan saat melihat ada seseorang yang datang, keempat orang itu bergegas mendekat dengan mata merah tetapi mereka terjerat oleh rantai setelah melangkah 2 langkah dan tidak bisa bergerak maju lagi. Makanan, beri saya makanan. Salah seorang pria memamerkan giginya dan menggeram pada Roy. 3 orang lainnya juga menatap Roy dengan wajah ganas, seperti binatang buas yang kelaparan. Roy mengeluarkan segenggam benda serupa dengan permen jelly bean dari sakunya dan melemparkannya kepada 4 orang itu. 4 orang yang melihat itu bergegas mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Tidak lama kemudian, setelah memakan makanan yang diberikan oleh Roy, 4 pria yang awalnya terlihat seperti orang gila berangsur-angsur menjadi tenang. Tatapan mata mereka yang memerah juga surut dan mereka menatap Roy dengan muram. Melihat situasi ini, Roy melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan rantai mereka. Tuan ketiga, kepala pelayan merasa serba salah, dan hatinya merasa sedikit takut. Buka. Roy berteriak lalu mengeluarkan pedang sabuknya dan meletakkannya langsung di leher kepala pelayan. Kepala pelayan merasakan sedikit hawa dingin dari pedang itu, dan tidak berani banyak bicara lagi, dia berjalan dengan gemetar dan melepaskan ikatan rantai ke-4 orang itu. Walau tidak terikat, 4 orang itu juga tidak bergerak, dan hanya menunggu Roy memberi perintah dengan diam, dan melihat adegan ini, kepala pelayan baru merasa lega. Kalian, ikut denganku. Roy berkata pada 4 orang itu. Baik. 4 orang itu mengangguk dan ikut berjalan keluar dari ruangan dengan Roy. 4 pria fusu dan compang camping mengikuti Roy berjalan keluar, dan membuat banyak bawahan keluarga Bastian yang merasa penasaran dan banyak yang diam-diam mengintip. 4 Raja Surgawi tidak diketahui siapapun kecuali para petinggi di keluarga Bastian dan kepala keluarga, bahkan Chris yang merupakan tuan muda di keluarga Bastian juga tidak mengetahui tentang keberadaan 4 Raja Surgawi, tapi Ken tahu, saat ingin menghadapi Dev dia juga ingin diam-diam melepaskan 4 Raja Surgawi hanya saja dihentikan oleh Roy. Namun saat ini, Roy tidak menyangka kalau dirinya akan dipaksa hingga tahap dia harus menggunakan 4 Raja Surgawi. Kota Gama, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok di luar kota, supir taksi mengobrol dengan antusias dengan Dev. Hari ini dia mendapatkan pesanan besar, tarif dari kota Gama ke kota Surau mencapai 3 juta lebih dan ini membuat supir taksi sangat senang. Nah, bisnis apa yang kamu lakukan? Jarang ada orang yang naik taksi dari kota Gama ke kota Surau. Karena bagaimanapun orang biasa tidak akan rela membayar ongkos hingga jutaan. Hanya melakukan bisnis kecil. Dev tersenyum ringan dan menjawab supir taksi itu dengan santai. Bab 631. Sekarang anak muda seperti kalian bisa berbisnis sendiri dan bisa membangun reputasi untuk diri sendiri sudah tidak banyak, usia anakku juga tidak berbeda jauh denganmu, sekarang dia hanya berdiam diri di rumah dan bermain game di ponselnya setiap hari, bahkan tidak mencari pekerjaan, membesarkan anak laki-laki seperti itu benar-benar sia-sia. Supir taksi itu menceritakan keluh kesahnya tentang putranya pada Dev. Setelah mendengarkan keluhan supir taksi, Dev hanya tersenyum ringan dan tidak tahu harus berkata apa, karena setiap keluarga memiliki masalah masing-masing, meskipun saat ini Dev begitu dicintai oleh orang tuanya, tapi dia sangat ingin mengetahui siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Tepat saat supir taksi sedang mengoceh dan Dev terdiam, tiba-tiba ada 2 mobil Land Rover yang melewati taksi itu dengan sangat kencang, kecepatannya yang begitu cepat membuat supir taksi itu bergegas berbelok ke samping dan hampir saja menabrak gunung.
Bagaimana cara kalian mengemudi? Utaya. Kenapa mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan pegunungan yang begitu curam? Apa kalian bosan hidup? Supir taksi menurunkan jendela mobil dan berteriak marah, karena mengemudikan mobil mahal kalian sudah lupa diri ya, orang seperti kalian cepat atau lambat pasti akan mati. Supir taksi itu melaju ke depan sambil mencaci maki, namun kedua mobil Land Rover yang baru saja melaju kencang tiba-tiba berhenti, dan mereka berhenti berdampingan dan langsung menghalangi seluruh jalan. Melihat kedua mobil itu berhenti, wajah supir taksi seketika berubah dan tatapan matanya terlihat ketakutan, dia bergegas menginjak rem. Melihat beberapa orang pria kekar berjalan keluar dari mobil, dan 4 orang di antaranya memiliki rambut yang acak-acakan dan pakaian yang compang camping, serta terlihat sangat menakutkan, supir taksi itu seketika gemetaran, dia tidak menyangka dirinya yang mencaci maki pihak lawan membuat mereka berhenti. Orang yang bisa mengendarai Land Rover pasti bukan orang biasa, supir taksi itu tahu dia tidak mampu menyinggung mereka, jadi dia terburu-buru mengobrak-abrik mobil dan menemukan sebungkus rokok, lalu mengeluarkan semua uang yang diperolehnya hari ini dan berniat turun dari mobil untuk minta maaf dan berdamai dengan mereka. Aduh, sepertinya saya tidak bisa melarikan diri lagi dari masalah hari ini. Supir taksi itu menghela nafas dan membuka pintu. Melihat supir itu, Dev tidak bisa menahan rasa gelinya. Tadi supir taksi itu memaki dengan sangat sombong, dan tidak terlihat takut sedikit pun. Sekarang dia malah ketakutan. Pak, kamu tidak perlu takut, orang-orang ini datang mencariku, saya akan turun di sini saja, kamu pulanglah. Sejak Dev melihat Roy turun dari mobil yang ada di depan, dia sudah langsung mengerti kalau mereka datang untuk mencari masalah padanya. Mencarimu. Supir taksi itu melihat Dev, apakah kalian punya dendam? Nah, saya beritahu, hindari. Situasi tidak menguntungkan agar tidak rugi, kalau tidak, saya akan membantumu lapor polisi. Sambil berkata, supir itu mengeluarkan ponselnya dan bersiap melapor polisi. Tidak perlu, saya akan mengurusnya sendiri. Dev menghentikan supir taksi, tidak ada gunanya melapor polisi untuk menghadapi orang seperti mereka. Dev mengeluarkan segepok uang dari sakanya, totalnya 10 juta dan melemparkannya ke dashboard mobil dan berkata, Pak, kamu ambillah uang ini dan pergilah. Supir itu bergegas melambaikan tangannya saat melihat Dev memberikan begitu banyak uang. Tidak boleh, ini terlalu banyak, dan saya baru mengantar sampai di sini, belum sampai pada tujuan, mana boleh membayar sebanyak ini. Ambil saja, lalu cepat pergi dari sini. Dev membuka pintu mobil dan berjalan turun. Supir taksi itu ragu-ragu tapi dia tetap membalikkan mobilnya dan pergi, dia tahu orang-orang seperti ini bukan orang yang bisa dia singgung. Melihat Dev berjalan keluar dari taksi, mata Roy dipenuhi dengan niat membunuh dan tatapannya melekat pada Dev. Dev, kamu membunuh putraku, dan ingin kabur begitu saja. Saya beritahu padamu, walau kamu melarikan diri ke ujung dunia, saya juga akan menangkapmu. Roy menggertakkan giginya dan sekujur tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Bab 632. Ketika Dev mendengarnya, dia tahu Roy salah paham dan mengira dia yang membunuh Chris, tapi Dev juga tidak menjelaskan padanya kalau Chris dibunuh oleh Elena. Dev tidak akan membiarkan Roy tahu kalau tidak Elena akan berada dalam bahaya. Putramu memprovokasiku, jadi dia pantas mati. Dev langsung mengakuinya. Melihat Dev mengaku, Roy menggertakkan giginya dan berkata, baik, baguslah kalau kamu mengakuinya. Kamu sudah membunuh keponakanku, lalu sekarang kamu membunuh putraku. Hari ini walau Raja Langit datang juga tidak akan bisa menyelamatkanmu, saya pasti akan membunuhmu. Setelah selesai bicara, Roy berkata pada 4 Raja Surgawi, kalian berempat, bunuh dia. Perkataan Roy saat ini bagaikan dekrit bagi 4 Raja Surgawi, dan 4 orang itu mengangguk lalu melangkah maju dan menghadap Dev. Dev melihat 4 pria yang mirip pengemis di depannya dan menyeringai, apakah keluarga Bastian tidak memiliki orang lagi? Sampai harus mencari beberapa pengemis untuk menghadapiku. Dev, jangan terlalu bangga, sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Setelah Roy berkata, ketua di 4 Raja Surgawi meraung marah dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Merasakan aura dari Raja Utara, senyuman di wajah Dev menghilang, dia bisa merasakan kekuatan pria yang terlihat seperti pengemis di depannya sangat menakutkan. Setelah Raja Utara meledakkan momentumnya, tubuh Raja Utara mulai memancarkan cahaya merah yang redup dan seluruh tubuhnya tampak disinai oleh sesuatu.
Cahaya merah menjadi semakin redup lalu menghilang, sedangkan kulit Raja Utara memerah dan otot-ototnya menonjol dan saat dia melangkahkan kakinya, seluruh gunung hampir bergetar dan tanah yang keras menunjukkan sebuah jejak kaki yang begitu dalam. Dev, 4 Raja Surgawi ini memiliki kepala tembaga dan lengan besi, ototnya lebih keras dari baja. 4 orang ini sudah bertahun-tahun diberikan pil obat oleh keluarga Bastian, sekarang tubuh mereka sudah abadi, dan di hadapan mereka, hanya ada kematian yang menunggumu. Roy berkata dan menatap Dev dengan sikap angkuh. Dev tidak mengatakan apapun, hanya saja dia sudah menyadarinya sejak awal kalau 4 orang ini berlatih kungfu Heng Lian, dan setelah mengingat kalau tubuhnya juga sudah melalui pengolahan dia bisa memanfaatkan orang-orang ini untuk berlatih bersama. Jangan omong kosong, suruh 4 anjingmu untuk menyerang, setelah membunuh mereka saya masih harus melanjutkan perjalanan. Dev berkata dengan ekspresi jijik. Arogan, bunuh dia, Roy berkata dengan dingin. Raja Utara meraung marah, dia melompat dan tiba di hadapan Dev dalam sekejap mata. Dev tidak mengerahkan kekuatan spiritual dalam dantiannya, tetapi dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bergegas maju ke arah Raja Utara, keduanya seperti mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan dengan keras. Melihat Dev tidak mengelak, dan langsung berlari ke arah Raja Utara, Roy sedikit bingung dan dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Dev. Jelas dia tahu kalau Raja Utara sudah berlatih Ying Qigong, dan tubuhnya sekeras tembaga dan besi tapi kenapa Dev malah berani menabraknya. Bam! Setelah suara tabrakan yang keras, tubuh Dev terhempas seperti layang-layang putus dan langsung menabrak gunung dan menyebabkan bebatuan berterbangan dan terus berjatuhan dan mengubur Dev. Sedangkan Raja Utara hanya mengguncang tubuhnya beberapa kali dan tidak mengalami apa-apa. Melihat Dev yang terkubur dalam bebatuan, Roy tercengang, ini, kenapa semudah ini? Bukankah ini terlalu cepat? Dev mampu membunuh Ken dan Winston, bawahannya yang kuat, pasti dia bukan orang biasa, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Lantas dia tahu dia tidak bisa melarikan diri lagi, tidak ingin ditangkap dan disiksa sehingga dia memilih mati begitu saja. Benar, pasti seperti itu. Setelah Roy memahaminya dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah rumahnya, putraku, saya sudah membalaskan dendammu, sekarang saya akan membawa kepala Dev kembali ke rumah dan meletakkannya di hadapanmu. Bersambung. Bab 633. Roy terus menangis, walau Chris tidak mau belajar bela diri dan membuat Roy sangat kesal, tapi bagaimanapun itu adalah putra kandungnya, dan sekarang dia sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak sedih. Kamu gali dan keluarkan Dev lalu pelintir kepalanya. Roy memerintahkan pada Raja Utara. Raja Utara berjalan menuju reruntuhan batu dan bersiap menggali Dev keluar dari bebatuan. Tapi saat dia baru sampai di tumpukan bebatuan itu, Raja Utara tercengang, dia menemukan tumpukan batu itu mulai bergerak dan Dev bergegas keluar dari bebatuan itu dan memegang sepotong batu besar dengan berat hampir mencapai 50 kilo di tangannya. Saya akan membunuhmu bajingan. Sosok Dev berada di udara dan setelah berteriak marah, dia menjatuhkan batu besar itu dari udara dan sosoknya mengarah pada kepala Raja Utara. Pergantian situasi yang mendadak ini membuat semua orang kaget, mereka semua menatap Dev dengan tidak percaya. Bam bam bam. Suara keras terdengar dan batu yang hampir mencapai 50 kilo itu menghantam kepala Raja Utara, dan langsung hancur menjadi debu, namun Raja Utara tetap berdiri tegak dan hanya mengguncang pecahan batu yang ada di tubuhnya, dan tidak terluka sama sekali. Hahaha, kamu naif sekali, hanya sebuah batu ingin melukai 4 Raja Surgawiku. Roy tertawa terbahak-bahak, nyawamu keras juga ya, karena kamu belum mati maka saya akan membuatmu tersiksa sebelum mati. Kalau satu batu tidak bisa, maka saya akan mengganti batunya lagi. Dev mengambil sebuah batu secara acak, tapi kali ini batunya jauh lebih kecil. Setelah mengaktifkan seni konsentrasi hati, Dev menyuntikkan energi spiritual ke dalam batu itu dan membuat batu itu sekeras baja. Saya akan membunuhmu. Raja Utara meraung marah dan bergegas menghantam ke arah Dev, seperti banteng gila. Raja Utara tidak memiliki senjata, dia hanya menggunakan tubuhnya sebagai senjata, dia juga tidak menggunakan jurus apapun, dia hanya menggunakan kekuatan penghancur dan tubuhnya yang bagaikan King Kong untuk menghantam Dev secara tiba-tiba. Setelah melihat Raja Utara bergegas melaju ke arahnya, Dev melemparkan batu di tangannya dengan cepat dan mengenai dada Raja Utara dengan keras. Bam! Suara keras terdengar lagi, batu itu kembali hancur dan berubah menjadi debu tapi kali ini tubuh Raja Utara tertegun, dan dia tiba-tiba menghentikan pergerakannya.
Sedangkan kali ini di dada Raja Utara sudah terlihat sebuah jejak cekung yang dalam, dan jelas kalau tulang rusuknya sudah patah, namun pada saat ini Raja Utara tidak dapat merasakan rasa sakitnya. Melihat Dev benar-benar bisa melukai Raja Utara, raut wajah Roy menjadi sangat kaget, walau lukanya tidak fatal tapi kekuatan Dev tidak bisa diremehkan. Kalian berempat, serang bersama. Roy yang melihat ini bergegas memerintahkan dengan suara keras. 4 orang itu segera mendekati Dev dan mengepung Dev di tengah lalu mereka memelototi Dev dengan marah. Menghadapi 4 orang ini Dev merasa tertekan, karena kekuatan 4 orang ini memang sangat kuat dan mereka semua bagaikan boneka, yang tidak mengenal rasa sakit dan takut sama sekali, dan itu membuat Dev pusing. Selain membunuh 4 Raja Surgawi, atau tanpa perintah dari Roy, maka 4 orang ini tidak akan bisa mati. Perlu diingat kalau 4 Raja Surgawi sudah mencapai kekuatan seorang Grandmaster, dan tubuh mereka bagaikan besi dan baja, ini menambah tingkat kesulitan untuk menghadapi mereka. Setelah 4 Raja Surgawi mengepung Dev, pada saat bersamaan mereka mengarahkan tinjunya ke arah Dev, tinju yang besar bagaikan meriam memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dev mencoba yang terbaik untuk menghindar, dan terus melawan, meskipun sudah menggunakan seni konsentrasi hati dengan ekstrim dan kekuatan spiritual mengerumuni tubuhnya tapi bertarung 1 lawan 4 tetap saja membuat dia kehabisan banyak tenaga. Bam! Tiba-tiba punggung Dev dipukul, dan meskipun tubuhnya tidak terluka, namun dengan hantaman sekeras itu membuat Dev terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Bab 634. Hahaha, terus pukul seperti itu, pukuli dia sampai mati. Roy yang melihat itu bergegas berteriak kegirangan. Dev menatap 4 Raja Surgawi di depannya, kalau dia memiliki sebuah senjata yang bagus maka akan mudah baginya untuk menghadapi 4 orang ini. Dev memutuskan untuk mencari sebuah senjata yang berguna, jika tidak maka dia akan menjadi sangat pasif dalam melawan 4 Raja Surgawi yang merupakan Master Heng Lian. Menggunakan tangan sebagai pedang, menggunakan kekuatan sebagai bilah, pedang dan manusia adalah satu, dan kekuatan memotong alam semesta. Tepat saat Dev kesal karena dirinya tidak memiliki senjata dan tidak bisa menghadapi 4 Raja Surgawi. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar. Dev bergegas menoleh untuk melihat dan menemukan orang yang datang adalah Bram. Pada saat ini Bram sedang menatapnya tapi sepertinya dia tidak berniat membantu. Menggunakan tangan sebagai pedang. Dev merenungkan kata-kata Bram dengan hati-hati, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Bram. Saat ini tubuhmu sudah diolah menjadi lebih keras daripada baja, maka tanganmu bisa menjadi sebuah pisau besar, yang jauh lebih keras dibandingkan dengan pisau apapun yang terbuat dari bahan apapun, tetapi kamu sendiri tidak tahu cara menggunakannya. Bram mengingatkan Dev. Dev yang mendengarnya langsung mengerti, dan tiba-tiba menjadi sangat gembira dan dia diam-diam menikmati perkataan Bram dalam hatinya. Roy yang melihat kemunculan Bram yang mendadak menunjukkan ekspresi dingin, siapa kamu, kalau tidak mau mati, minggir. Bram tidak membantah, dan setelah melirik ke arah Dev, dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata sosok Bram menghilang dari pandangan. Dev perlahan mengulurkan tangan kanannya dan tatapan matanya membara, dia sepertinya menyadari banyak hal dari kata-kata yang dilontarkan oleh Bram. Menggunakan tangan sebagai pedang, menggunakan kekuatan sebagai bilah. Dev bergumam pada dirinya dan kekuatan spiritual di dantiannya mulai berkumpul di tangan kanannya. Tangan kanan Dev mulai bersinar dengan redup dan pada akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan samar-samar seluruh tangannya seolah sudah berubah menjadi pedang berwarna emas. Apa yang kalian lamunkan, bunuh dia. Roy yang melihat itu bergegas membentak 4 Raja Surgawi. Raja Utara memimpin dan mengayunkan tinjunya pada Dev, dan tiba-tiba suara udara terdengar seolah langit robek. Dev menatap Raja Utara yang menyerang dengan pukulannya, dan tersenyum tipis. Tepat saat tinju Raja Utara tiba di hadapannya, Dev mengayunkan tangannya yang sudah berubah menjadi pedang ke bawah. Sit. Setelah suara nyaring terdengar, lengan Raja Utara seketika terpotong dan terbang keluar. Darah segar menyembur keluar dari lengan Raja Utara yang terpenggal, dan Dev menggunakan kesempatan ini untuk menendangnya dan membuat Raja Utara terbang. Kepala tembaga dan lengan besi juga tidak ada apa-apanya. Dev memenggal lengan Raja Utara dengan satu sayatan dan membuat dia merasa percaya diri dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Roy menatap lengan Raja Utara yang terpenggal dengan wajah tidak percaya. Perlu diketahui bahwa Ying Qigong yang dipraktikkan oleh 4 Raja Surgawi ditambah dengan transformasi dari keluarga Bastian, meskipun tidak beruntung tapi peluru juga tidak akan bisa melukai tubuh 4 Raja Surgawi, tetapi Dev memenggal lengan Raja Utara secara tiba-tiba dengan tangannya yang sudah berubah menjadi pedang.
Kekuatan Dev sudah melebihi batas imajinasi Roy, dan membuat raut wajah Roy sangat jelek. Formasi. Roy berteriak dengan raut wajah yang mengerikan. Mendengar perintah Roy, 4 Raja Surgawi tiba-tiba berdiri berdampingan, bahkan Raja Utara yang sudah kehilangan tangannya, juga membiarkan darah mengalir deras dan tidak memperdulikannya. 4 Raja Surgawi melayangkan tinjunya di saat bersamaan, dan membuat deru angin, dan seluruh udara mulai bergetar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Setelah mengayunkan 8 pukulan di udara, pemandangan aneh muncul, tiba-tiba di udara muncul sebuah tinju raksasa yang perlahan mengembun, diikuti dengan semburan cahaya di atas tinju itu. Bab 635. Tinju raksasa itu terbentuk dari energi 4 Raja Surgawi, dan pukulan yang baru saja mereka arahkan ke udara bukan untuk membuang-buang energi, melainkan mereka mengumpulkan kekuatan di udara untuk membentuk tinju raksasa itu. Gelombang fluktuasi kekuatan yang sangat besar meluap dari tinju raksasa itu, dan kemudian tinju itu menyapu ke arah Dev. Hanya 1 pukulan sudah membuat angin berhembus dengan kencang bagaikan angin tingkat 10 yang berderu dan membuat pasir serta batu beterbangan. Roy yang merasakan hembusan angin tidak bisa membuka matanya dan bergegas melangkah mundur, dan wajahnya terlihat puas. Dev, biarkan saya melihat bagaimana kamu bisa selamat dari pukulan seperti ini. Dev menyipitkan matanya dan menatap pukulan yang mengarah dari langit lalu perlahan mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Krek krek krek. Saat Dev menghentakkan kakinya dengan keras, retakan muncul di permukaan jalan yang keras, seperti jaring laba-laba dan retakan mulai muncul di segala arah sejak Dev menghentakkan kakinya. Retakan semakin lama semakin besar dan pada akhirnya seluruh telapak tangan bisa masuk ke dalam. Melihat retakan di jalan, raut wajah Roy yang semula sudah puas seketika berubah menjadi dingin. 1 hentakan kakinya saja bisa membuat retakan seperti ini, maka sebenarnya seberapa kuat kekuatan yang dimiliki oleh Dev. Roy belum sempat merespon, tiba-tiba suara ledakan keras terdengar dan Dev melompat ke atas, dan mengarahkan tinjunya untuk menabrak tinju raksasa itu dengan ganas. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dan tinju raksasa itu dihancurkan oleh pukulan Dev dan akhirnya berubah menjadi kepulan asap dan tertiup angin. Melihat pemandangan ini 4 Raja Surgawi merasa sangat tidak puas, mereka kembali mengayunkan tinju mereka berulang kali ke udara dan segera membentuk tinju raksasa lagi. Dev baru saja mengerahkan tenaganya untuk pukulan tadi, dan sudah hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya, namun saat dia baru saja mendarat, tinju raksasa lain langsung menghantamnya. Dev mengangkat kepalanya dan dalam sekejap tinju raksasa itu sudah sampai di atas kepala Dev. Dev menggertakkan giginya dan berusaha menahan pukulan itu dengan tubuh fisiknya yang kuat. Bam! Suara ledakan kembali terdengar seperti bom jatuh dari langit dan ledakannya sangat dahsyat. Gelombang ledakan yang dahsyat itu membuat Roy yang berada tidak jauh dari sana merasa terguncang, dan batu seberat puluhan kilogram terlempar dan beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar langsung terbentuk di jalanan yang kokoh dan Dev berdiri di tengah lubang itu, baju yang dia kenakan sudah robek dan kulitnya yang bagaikan tembaga terekspos. Melihat hal ini, Roy bergegas berjalan ke tepi lubang besar, dia ingin melihat apakah Dev sudah dihancurkan hingga menjadi lumpur, namun pada saat dia melihat Dev masih berdiri di tengah lubang besar, dan selain pakaian yang dia kenakan robek dia tidak mengalami cedera apapun membuat Roy tercengang. Sedangkan Dev diam-diam merasa senang melihat penampilannya yang sedikit memalukan saat ini, tubuhnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, pantas saja seorang kultivator seperti Bram juga ingin mendapatkan pil pengolahan tubuh, dan butuh perjuangan penuh lika-liku untuk mendapatkannya. Dev mengangkat kepalanya perlahan, dan sama sekali tidak peduli dengan penampilannya yang memalukan saat ini, lalu menyeringai pada Roy memperlihatkan gigi putihnya dan membuat Roy hampir mati kesal. Sampah, dasar sampah sialan, terus pukuli dia sampai mati. Roy berteriak marah, 4 Raja Surgawi hanya bisa mengumpulkan kekuatan lagi dan membombardir udara. Bam bam bam. Sebuah tinju raksasa terbentuk lagi, dan Dev berdiri tegak di tengah lubang untuk menahan pukulan yang menggelegar itu. Saat tinju raksasa ini mengenai tubuh Dev tidak merasakan sedikit rasa sakit pun melainkan dia merasakan perasaan yang sangat nyaman, sepertinya semakin tubuhnya yang sudah diolah ini mendapatkan tekanan, maka akan menjadi semakin tidak bisa dihancurkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya guys. Bab 636. Lubang yang dibombardir oleh kekuatan besar bertambah dalam lagi, dan setelah debu asap menghilang, Roy yang berdiri di tepi lubang besar melihat Dev masih berdiri tegak di tengah lubang dan tatapan matanya menatapnya dengan jijik.
Ah, Roy sudah hampir gila, dasar sampah sialan, apa kalian semua tidak makan? Gunakan semua kekuatan kalian. Roy berteriak marah, dan setelah mendengar perintah Roy, 4 Raja Surgawi juga tidak berhenti menghantamkan tinju mereka ke udara. Tidak lama kemudian, keempat orang itu sudah bersimbah keringat dan kekuatan di tubuh mereka sudah hampir habis, dan setiap tinju raksasa yang terbentuk setiap kalinya menjadi semakin lemah. Roy, apakah 4 orang yang kamu bawa ini tidak makan? Dev yang berdiri di tengah lubang dalam itu bertanya pada Roy dengan wajah mengejek. Roy hampir mati kesal, dan saat dia bersiap memerintahkan 4 Raja Surgawi lagi, dia menemukan 4 Raja Surgawi sudah tergeletak di tanah. 4 orang itu adalah boneka, dan mereka terus menuruti perkataan Roy. 4 Raja Surgawi tidak berhenti sampai kelelahan dan mati kelelahan. Sekarang 4 orang ini tergeletak di tanah, dan itu menunjukkan dengan jelas kalau mereka sudah kehabisan nafas. Roy yang melihat kematian 4 Raja Surgawi, perlahan-lahan tersadar dan tatapan matanya dipenuhi dengan kepanikan. 4 Raja Surgawi adalah kartu as dari keluarga Bastian, dan saat ini mereka mati kelelahan karena Roy. Kalau sampai kakaknya tahu, maka dia pasti tidak akan mengampuninya. Roy menyesal saat ini, dia seharusnya tahu sejak awal kalau kekuatan 4 Raja Surgawi tidak dapat melukai Dev. Tetapi pada saat itu dia terprovokasi oleh Dev sehingga dia terus memerintahkan 4 Raja Surgawi untuk bertindak, dan hasilnya mereka mati kelelahan. Pada saat ini, Dev yang berada di dalam lubang besar melihat tidak ada pergerakan dan langsung melompat keluar dari lubang besar itu. Ketika dia melihat 4 Raja Surgawi yang tergeletak di tanah dan kehabisan nafasnya, dia tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, saya mengira mereka berempat masih bisa menemaniku latihan. Kenapa mati begitu saja? Apakah mati kelelahan? Sarkasme Dev membuat tubuh Roy bergetar karena marah. Satu tangannya menekan pinggangnya dan meraih pedang sabuknya. Dev, hari ini saya pasti akan membunuhmu. Roy berkata sambil mengayunkan pedang sabuk di tangannya dan seketika berubah menjadi bayangan pedang yang tidak terhitung jumlahnya dan langsung menyelimuti Dev. Ting 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 tang tang tang. Setelah terdengar suara logam yang bertabrakan, Roy bergegas melangkah mundur dan tangannya yang memegang pedang sedikit bergetar, dan merasakan rasa sakit di tangannya. Dan saat dia melihat pedang sabuknya, dia menemukan celah di pedang sabuknya yang ditempa dengan baja, dan seiring dengan celah itu tubuh pedang mulai retak dan pecah menjadi pecahan yang tidak terhitung jumlahnya. Pedangmu bagus, tapi tidak sebagus pedangku. Dev menatap tangan kanannya dengan wajah yang penuh semangat. Roy membuang gagang pedangnya, dan dia menatap Dev dengan marah, tetapi dia tidak menyerang Dev karena dia tahu kalau dia melakukannya maka itu sama saja dengan mencari masalah dan dia bukanlah lawan Dev. Karena kamu tidak menyerang, maka sekarang giliranku. Dev melihat Roy yang tidak berani bergerak seketika melompat. Dev mengayunkan tangan kanannya dengan ringan di atas udara, dan cahaya pedang terlihat dengan mata telanjang bersinar. Cahaya pedang yang mengerikan itu membawa badai tanpa akhir, dan sebelum cahaya pedang itu mengenai tubuh Roy, Dev kembali mengayunkan pedangnya lagi. Setelah puluhan tebasan, seluruh warna langit berubah. Dan belasan cahaya pedang itu menyelimuti Roy, tidak peduli bagaimanapun Roy bersembunyi. Sudah tidak mungkin bisa menghindar, dan dia sudah membuat persiapan untuk mati. Dia menutup kedua matanya dengan ringan. Bab 637. Suara keras terdengar, Dev langsung membelah sebuah celah besar di sekitar Roy, dan asap serta debu mengepul menenggelamkan Roy di dalamnya. Dev mendarat perlahan dan keningnya dibasahi oleh keringat, dan tetesan keringat yang jatuh ke tanah menguap dalam sekejap. Dengan jurus tadi Dev menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya yang tersisa dan saat ini Dev tidak bisa lagi mengayunkan pisau. Asap debu perlahan menghilang dan sosok Roy mulai terlihat, namun dia tidak mati. Dev tidak membunuhnya. Walaupun tidak mati, Roy juga terluka akibat cahaya pedang yang menakutkan itu, dan pakaiannya juga menjadi compang camping. Dia tidak jauh lebih baik dibandingkan Dev. Kamu tidak membunuhku. Roy menatap Dev dengan kaget. Jurus yang barusan Dev keluarkan sudah cukup untuk membunuhnya. Jangankan membunuhnya, itu bahkan bisa membuatnya menjadi sampah. Namun Dev tidak membunuhnya. Puluhan cahaya pedang yang baru saja membombardir tubuh Roy, dan membuat Roy terluka parah, seolah-olah semua tulangnya diremukkan oleh seseorang dan pada saat ini Roy hampir tidak bisa bangkit berdiri. Saya tidak membunuhmu, kamu boleh pergi. Kalau kamu masih ingin membalas dendam padaku, silakan cari saya, hanya saja lain kali, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mempertahankan nyawamu. Dev berkata dengan dingin. Roy menatap Dev dan setelah sekian lama, dia berbalik pergi dan masuk ke dalam mobil, lalu Roy menginjak pedal gas dan pergi. Dev menatap Roy yang pergi dan bernafas dengan terengah-engah. Kalau tubuh ini belum diolah, sepertinya hari ini akan sulit menghindari bencana.
Dev bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar sambil menatap kulitnya yang telanjang. Kalau keempat orang itu bukan boneka, walau kamu sudah mengolah tubuhmu, kamu juga akan sulit menghindari bencana. Pada saat ini, Bram muncul entah dari mana dan dia memegang baju di tangannya. Dev menatap Bram dengan kaget, ternyata Bram tidak pergi, dia terus bersembunyi dan mengawasinya diam-diam. Cepat pakai bajumu. Bram melemparkan baju itu pada Dev. Kamu tidak boleh menaruh semua harapanmu pada tubuhmu. Bahkan jika kamu sudah mengolah tubuhmu, itu tidak abadi, kalau saja 4 orang itu bukan boneka yang pikirannya dikendalikan, kamu tidak akan bisa melawan mereka berempat. Kedepannya kamu tidak boleh seperti hari ini, saat berhadapan dengan kekuatan absolut, walau itu besi dan baja asli juga tetap bisa dihancurkan menjadi besi tua. Setelah Bram selesai berkata, dia berbalik dan pergi. Saat ini Dev sudah keluar dari bahaya dan Bram sudah boleh meninggalkan tempat ini. Hei, Bear, Bear. Dev ingin memanggil Bram, tapi pada saat itu dia tidak tahu harus memanggil Bram dengan sebutan apa. Kamu boleh memanggilku Paman Bram, memanggilku Paman itu juga sudah seharusnya kamu lakukan. Bram tidak menoleh ke belakang dan berkata sambil terus berjalan. Paman Bram. Dev memanggilnya namun sayang sekali Bram tidak menjawabnya dan sosoknya sudah menghilang. Melihat ke arah Bram menghilang, Dev berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia tahu, kalau Bram pasti terkait dengan identitas dirinya, dan juga Ryu, di dunia ini tidak ada hal yang begitu kebetulan. Orang yang membantunya semuanya bermarga King, kecuali semua ini sudah diatur sejak awal. Setelah berbalik dan masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Roy dan yang lainnya tadi, Dev langsung menuju ke kota Surau. Setelah sampai di kota Surau, Dev membuang mobil itu dan memesan taksi untuk kembali ke villa perumahan Bumi Indah. Setelah sampai di puncak gunung, dan merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke arahnya, dia membuka pintu halaman dan menemukan bahwa Ivy sudah mengirim 1 gerbong batu spiritual lagi, dan di pintunya tertempel sebuah catatan tulis tangan dengan tulisan yang indah, jelas ditulis oleh Ivy. Ivy memberitahu Dev kalau saat ini semakin sedikit batu seperti ini yang ditambang, oleh karena itu ke depannya mungkin harus menunggu cukup lama untuk bisa mengirimkan 1 gerbong lagi untuknya. Bab 638. Dev mengernyitkan keningnya, semakin lama bahan obat spiritual semakin sedikit. Batu spiritual juga semakin sedikit, sedangkan dengan peningkatan ranahnya, kebutuhan Dev atas energi spiritual semakin meningkat dan ini membuat Dev sedikit pusing. Setelah merobek catatan itu, Dev berjalan masuk ke dalam rumah. Awalnya dia berniat untuk mandi dan beristirahat, namun tidak disangka pada saat itu Yuki menelponnya. Dev bergegas mengangkat telepon, Yuki, ada apa kamu menelponku jam segini? Hari sudah mulai gelap dan Yuki sangat jarang menelpon pada saat ini. Kalau saya tidak menelponmu kamu bahkan tidak memberitahukan kalau kamu sudah pulang. Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku, atau kamu menyembunyikan wanita di rumah dan takut ketahuan olehku? Nada bicara Yuki mempertanyakan. Bagaimana kamu bisa tahu saya sudah pulang? Dev sedikit bingung, bagaimana Yuki bisa mengetahui kalau dirinya sudah pulang. Dia belum memberitahu Yuki, dan ingin beristirahat terlebih dulu baru membicarakannya, karena pertarungan dengan 4 Raja Surgawi tadi menguras banyak tenaga Dev. Kamu kira kalau kamu tidak memberitahu saya tidak akan bisa tahu? Saya punya mata-mata di seluruh perumahan Bumi Indah, kamu masih ingin menyembunyikannya dariku? Yuki mendengus dingin. Dev tersenyum tidak berdaya, tentu saja ada orang yang melihat kalau dia sudah pulang dan menghubungi Yuki. Tidak, untuk apa saya menyembunyikannya darimu? Saya baru selesai mandi dan bersiap menelponmu. Saya juga tidak mungkin menemuimu dengan pakaian yang bau. Dev berkata sambil tersenyum. Saya tidak percaya. Yuki berkata dengan nada setengah bercanda, kamu pasti sudah memiliki wanita lain di kota Gama dan melupakanku. Kalau kamu tidak percaya, maka saya akan menutup teleponnya dan tidur, saya sudah sangat mengantuk. Dev tidak berniat berdebat dengan Yuki tentang masalah ini, dia juga tahu kalau Yuki sedang bercanda. Coba saja kalau berani menutup teleponnya, sekarang saya akan pergi menemuimu, jangan tidur. Setelah Yuki bicara, dia tidak menutup teleponnya dan langsung menuju villa perumahan Bumi Indah. Dev tahu kalau dia tidak akan bisa tidur, jadi dia membuat segelas kopi dan duduk di sofa menunggu Yuki datang dengan tenang. Segera, suara pintu terbuka terdengar, dan Yuki masuk bersama dengan Ellie. Dev bangkit, berdiri. Awalnya dia ingin memeluk Yuki sebagai permintaan maaf. Namun baru sampai di hadapan Yuki, Yuki langsung meninju Dev. Dev tercengang, dan dia mengelak untuk menghindar, tapi Yuki tidak melepaskannya dan kembali melayangkan tinjunya dan membuat Dev terpaksa melangkah mundur. Yuki, apa yang kamu lakukan? Dev tercengang dan tidak mengerti kenapa Yuki langsung memukulnya begitu mereka bertemu.
Setelah melakukan beberapa pukulan berturut-turut, pukulan Yuki tidak mengenai Dev dan ini membuat Yuki sangat marah. Setelah menghentikan pukulannya, dia menatap Ellie dan berkata, "Ellie, yang kamu ajarkan semuanya tidak berguna, saya bahkan tidak bisa mengenainya." Ellie tidak tahu harus bereaksi seperti apa setelah mendengarkan perkataan itu. "Yuki, apakah kamu tahu kekuatan Dev saat ini? Saya bahkan tidak bisa mengenainya, apalagi kamu." "Saya tidak peduli, kamu masih harus mengajariku, saya juga ingin menjadi seorang ahli." Yuki berkata dengan cemberut. "Apa yang sedang kalian berdua lakukan?" Dev sangat kebingungan dengan tingkah Yuki dan Ellie. Akhirnya Ellie menjelaskan, dan Dev baru tahu ternyata sejak pulang dari kota Gama, Yuki meminta Ellie untuk mengajarinya seni bela diri. Dia ingin menjadi seorang ahli dan tidak ingin menjadi beban bagi Dev. Yuki tahu, bila dirinya juga seorang ahli maka Dev akan membiarkan dia menetap saat perjalanan di kota Gama kali ini, dan alasan dia tidak mengizinkannya untuk menetap karena takut dia akan bertemu bahaya, dan Dev tidak bisa terus-menerus melindunginya. Setelah mendengar penjelasan Ellie, Dev merasa hatinya tergerak, dan dia melangkah maju menarik tangan Yuki, dan berkata sambil menatap Yuki dengan penuh kasih sayang, "Berlatih itu sangat sulit, kamu tidak perlu menderita, biarkan saya yang melindungimu saja." Bab 639. Yuki menggelengkan kepalanya, "Saya tidak takut menderita, saya hanya ingin menjadi seseorang yang berguna, dan kamu tidak perlu terus mengkhawatirkanku." Dev memeluk Yuki dengan lembut dan tatapan matanya dipenuhi dengan rasa sayang. Yuki juga menikmatinya dan tidak bergerak. Hati Ellie terasa asam saat melihat mereka berdua seperti itu, lalu akhirnya dia bercanda dan berkata, "Sudahlah, kalian berdua benar-benar memamerkan kemesraan di depanku, benar-benar tidak menganggapku orang luar ya." Yuki buru-buru melepaskan diri dari pelukan Dev saat mendengar perkataan Ellie. "Saya tidak memperlakukanmu sebagai orang luar, kalau kamu iri padaku, kamu juga boleh memeluk Dev agar Kanyu bisa merasakannya." Yuki tertawa. "Saya tidak mau." Ellie tersipu malu. Meskipun dia sangat ingin merasakan pelukan Dev tapi dia tidak boleh melakukannya, dia tidak bisa melewati rintangan di hatinya. Setiap kali dia memikirkan malam di kota Ithaka itu, saat Dev memeluk tubuhnya yang hampir telanjang dan merasakan suhu tubuh Dev, Ellie merasa itu adalah saat yang paling aman yang pernah dia rasakan. Melihat Yuki dan Ellie, Dev tiba-tiba memiliki pemikiran jahat di dalam hatinya, apabila dua wanita ini benar-benar memeluknya dari kiri dan kanan, bukankah perasaan seperti itu sangat luar biasa? Bagaimanapun Dev adalah seorang pria, memiliki pemikiran seperti ini adalah hal yang normal. Ditambah lagi dengan Yuki yang selalu bercanda dan mengatakan mereka berdua akan menjaga Dev, membuat Dev tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu. Hanya saja, pikiran itu berlalu dengan cepat dan Dev bergegas duduk kembali ke sofa dan menyembunyikan rasa canggungnya. "Dev, Ivy si artis itu mengirimkan batu yang kamu butuhkan lagi. Semuanya ditaruh di halaman, apakah kamu sudah melihatnya?" Pada saat ini, Yuki bertanya pada Dev. "Lia, sudah." Dev mengangguk. "Artis besar seperti Ivy memiliki status yang begitu hebat, tapi malah mengantar batu ini secara langsung untukmu. Dia benar-benar sangat mementingkanmu. Kalau saya tidak menghentikannya sepertinya dia akan mengantarkan batu ini ke kota Gama untukmu." Saat Yuki mengatakan kalimat ini, dia sangat cemburu. Dev terdiam beberapa saat, dia tidak menyangka Ivy bahkan ingin mengantarkan batu spiritual ke kota Gama untuknya, tapi untunglah dia tidak mengirimkannya. Kalau tidak, para kultivator di kota Gama itu akan menyadarinya dan sepertinya dia tidak akan bisa mempertahankan tambang batu spiritualnya karena itu adalah favoritnya para kultivator. Yuki dan Ellie berada di sana hingga larut malam sebelum pulang, dan di bawah bimbingan Ellie, Yuki memasak makan malam, namun kali ini masakannya masih terbilang lumayan. Setelah Yuki dan Ellie pergi, Dev juga tidak beristirahat. Dia duduk bersila di atas tempat tidur dan mengaktifkan seni konsentrasi hatinya, lalu menyerap semua energi spiritual dari batu spiritual itu ke dalam tubuhnya. Setelah Yuki pergi, Dev sudah berpesan kalau dia akan berlatih selama beberapa hari dan Yuki tidak boleh mengganggunya, jadi selama beberapa hari Dev bisa terus berkultivasi. Namun setelah 3 hari Dev berkultivasi, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Gama dan bahkan seluruh dunia bela diri. Kepala keluarga Bastian, Wira Bastian, awal. Dan disusul dengan keluarnya Wira, sebuah surat tantangan dipasang di seluruh forum seni bela diri Arunika, yang membuat Dev yang awalnya hanya terkenal di Provinsi Kana seketika populer di dunia seni bela diri. Siapa Dev ini? Kenapa tidak pernah mendengar tentangnya di dunia seni bela diri ya? Siapapun yang layak menerima surat tantangan dari kepala keluarga Bastian pasti bukan orang biasa. Sayang sekali saya belum pernah mendengar nama ini. Lantas bukan seniman bela diri seperti kita? Apakah ahli sihir? Atau seniman bela diri dari negara lain?
Dev ini cukup terkenal di Provinsi Kana. Saat di pertemuan seni bela diri gabungan Provinsi Sera dan Provinsi Kana, dia mengalahkan Denis Changga, lalu mengalahkan beberapa master dari keluarga Bastian, dan membuat tidak ada satu orang pun di Provinsi Kana yang berani memprovokasinya, dan mungkin karena inilah kepala keluarga Bastian menantangnya. Saya rasa komentar yang di atas terbalik, kepala keluarga Bastian tidak sesenggang itu. Itu karena Dev membunuh Ken dan Chris dari keluarga Bastian, dan membuat keluarga Bastian tidak memiliki penerus lagi, dan kali ini Wira keluar lebih cepat dan mencari Dev untuk balas dendam. Bab 640. Dev belum tahu kalau dirinya sudah menjadi orang populer yang sedang dibicarakan seluruh dunia seni bela diri, dan dengan popularitasnya Dev, masalah juga satu persatu menghampirinya. Kalau bukan karena Eddie dan Frank yang mendukung Dev di kota Gama, Wira pasti sudah langsung pergi ke kota Surau setelah keluar dan membalaskan dendam putranya sendiri. Sekarang Wira mengeluarkan surat tantangan. Walau Frank merupakan pemimpin dari pengadilan Strata 6, dia juga tidak bisa mengatakan apapun lagi, karena ini adalah aturan di dunia seni bela diri, menyelesaikan masalah di atas arena tidak termasuk dendam pribadi, dan Frank tidak bisa ikut campur. Tetapi saat ini Dev masih tenggelam dalam kultivasinya dan dia tidak tahu tentang surat tantangan itu, dan tidak tahu kalau dunia seni bela diri sedang memperhatikan dirinya. Saat ini, di luar area perumahan Bumi Indah, banyak rekan seni bela diri yang datang. Yansen dan Fata juga bergegas kembali dari kota Ithaka dan membawa tim yang terdiri dari ratusan orang. Mereka tidak peduli betapa mengerikannya kekuatan keluarga Bastian, tidak peduli sekuat apa Wira, di mata mereka, Dev adalah penguasa mereka, dan mereka hanya akan setia pada Dev. Bahkan walau mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Dev. Di saat bersamaan, Indrawan, Juan dan wali kota Willy juga datang ke perumahan Bumi Indah untuk membahas tindakan pencegahan dengan Dev. Meskipun Willy adalah pemimpin di kota Surau tapi dia juga tidak berani secara langsung membantu Dev menghadapi keluarga Bastian dari kota Gama. Semua orang berkumpul di perumahan Bumi Indah, dan wajah mereka tampak gelisah, namun Dev masih berkultivasi dan tidak ada orang yang berani mengganggunya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Yuki tampak cemas dan bingung. Meskipun Yuki tidak tahu siapa Wira, tapi setelah mendengar Eli mengatakan kalau Wira ini sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia seni bela diri, ini membuat Yuki sedikit takut Dev akan dibunuh oleh Wira. Kamu jangan khawatir, lihatlah ada begitu banyak orang yang sedang memikirkan solusinya. Juan menghibur Yuki. Masalah ini terjadi karena saya, walau harus mempertaruhkan nyawa saya juga tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Dev. Eli berkata dengan teguh, dia sudah membuat rencana. Jika Dev kalah maka dia akan mengorbankan dirinya untuk membantu Dev menahan pukulan fatal itu. Indrawan menatap cucunya sendiri, dan tatapannya dipenuhi dengan rasa sedih. Hanya saja dia tidak mengatakan apapun, karena masalah ini terjadi karena keluarga Pratomo, kalau bukan karena menyelamatkan Eli, untuk apa Dev membunuh Ken? Kalau tidak membunuh Ken, maka Wira tidak akan mengeluarkan surat tantangan pada Dev. Suasana di dalam villa menjadi sangat suram, raut wajah semua orang tampak sedih dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Sekarang Dev belum muncul, jadi mereka hanya bisa menunggu. Tuan Indrawan, saya tidak mengerti aturan di dunia seni bela diri. Kalau pihak lain mengeluarkan surat tantangan, bukankah kita bisa menolaknya? Apalagi kalau pihak lain ingin bertarung di arena 3 hari kemudian, bagaimana jika Dev belum keluar saat itu? Juan tidak mengerti aturan di dunia seni bela diri, jadi dia bertanya pada Indrawan. Indrawan menghela nafas pelan, pihak lain mengeluarkan surat tantangan. Kalau tidak menerima tantangannya maka reputasi Tuan Dev di dunia seni bela diri sepertinya akan menjadi buruk. Dan yang paling penting, pihak lain akan mempunyai alasan untuk memburu dan membunuh Tuan Dev dengan cara apapun. Pada saatnya tidak hanya Tuan Dev, sepertinya semua orang di sekitarnya juga akan terlibat. Kali ini Wira mengeluarkan surat tantangan pasti karena ada perlawanan di kota Gama. Jadi dia tidak berani memburu dan membunuh Tuan Dev begitu saja. Dan memilih menggunakan cara ini. Juan yang mendengar kalau konsekuensi dari menolak tantangan akan begitu serius, hingga melibatkan orang-orang yang ada di sekitar Dev seketika terdiam. Tidak peduli sehebat apa keluarga Bastian di kota Gama, dan sekuat apa si Wira, kalau datang ke kota Surau, ini adalah wilayah kami, orang-orangku di kota Surau, ditambah lagi dengan orang-orang yang didatangkan dari kota Ithaka sudah mencapai ribuan orang, lantas masih tidak bisa menghadapi satu orang dari keluarga Bastian. Yansen mendengus kasar dengan raut wajah yang marah. Bab 641. Kekanak-kanakan. Dan pada saat Yansen selesai bicara, terdengar suara manja dari luar. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan seorang gadis yang sangat cantik berjalan dari luar. Gadis itu menguncir rambutnya dan terlihat seperti seorang siswa. Siapa kamu? Yansen menatap gadis itu dan bertanya dengan wajah dingin.
Kalau gadis biasa pasti sudah ketakutan saat melihat penampilan Yansen, tapi gadis ini sama sekali tidak menganggapnya serius dan berkata, "Saya datang dari kota Gama untuk mencari Dev." Perkataan gadis itu membuat semua orang saling bertukar pandang dengan cemas, dan kemudian menatap Yuki. Mereka semua tahu kalau Dev sudah menetap selama beberapa hari di kota Gama sendirian, dan belum lama dia kembali sudah ada seorang gadis dari kota Gama yang mengejarnya hingga ke rumah. "Kamu siapanya, Dev? Untuk apa mencari Dev?" Yuki menatap gadis itu dengan tatapan permusuhan dan bertanya padanya. Gadis itu menatap Yuki sekilas lalu tersenyum jijik. "Kamu Yuki kan? Penampilanmu sebenarnya cantik juga, tapi sayangnya kamu seperti vas bunga, tubuhmu bahkan tidak memiliki sedikit energi pun. Kalau kamu berada di sisi Dev seperti ini, cepat atau lambat pasti akan ada masalah. Dev tidak bisa terus-menerus melindungimu setiap saat." "Kamu," Yuki membelalak, wajahnya terlihat marah dan dia hendak menerjang ke arah gadis itu, tapi Indrawan menghentikannya. Indrawan dapat melihat kalau gadis ini memiliki temperamen yang luar biasa dan dia datang dari kota Gama, jadi sebaiknya tidak perlu menjadikannya musuh saat ini. "Nona, entah ada urusan apa kamu mencari Dev?" Indrawan bertanya pada gadis itu. "Saya datang untuk mengantarkan sesuatu padanya, di mana Dev?" tanya gadis itu. "Tuan Dev sedang berkultivasi di dalam kamar, dan dia belum bangun selama 3 hari ini." Indrawan berkata dengan jujur. "Lalu kenapa tidak segera membangunkannya? Akan ada bencana 3 hari lagi. Kenapa tidak bergegas dan memikirkan tindakan pencegahannya?" Gadis itu berkata lalu hendak membuka pintu dan membangunkan Dev. Hanya saja Yansen dan Fata menghentikannya. "Tuan Dev sedang berkultivasi. Tidak ada orang yang boleh mengganggu, kecuali Tuan Dev bangun sendiri." Yansen dan Fata tahu, saat Dev sedang berkultivasi dia tidak suka diganggu oleh orang lain, jadi mereka menghentikan gadis itu. Gadis itu menatap Yansen dan Fata, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memutar matanya tapi dia juga tidak bersikeras dan berjalan ke samping. Sebuah indera spiritual memancar dari tubuh gadis itu dan langsung menuju ke arah Dev. Dev yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya saat merasakan ada indera spiritual yang menyelidikinya dan melompat lalu bergegas keluar dari kamar. Dan saat dia melihat ada begitu banyak orang di ruang tamu, dia tercengang. "Kalian, kenapa kalian semua datang kemari? Hari apa ini?" Dev bertanya dengan bingung. "Mereka di sini untuk mengantar kepergianmu, 2 hari lagi kamu akan mati." Gadis itu melangkah maju dan berkata, "Elena, kapan kamu kemari?" Melihat gadis itu, Dev seketika kaget lalu matanya terus melihat sekeliling. Kalau Elena ada di sini mungkin Bram juga datang. "Tidak usah lihat lagi, Paman Bram tidak kemari, hanya saya yang kemari." Elena berkata sambil mengeluarkan cermin perunggu yang seukuran dengan telapak tangan. Cermin itu penuh dengan karat seolah-olah baru digali dari tanah. "Ini adalah cermin perunggu pelindung hati, Paman Bram benar-benar baik padamu. Ini adalah harta karunnya, dia memintaku untuk membawakannya kemari untukmu dan kalau kamu mengenakan cermin perunggu pelindung hati ini kamu bisa menangkis pukulan maut dari Wira. Paman Bram juga memintaku untuk memberitahumu, Wira sudah mencapai tahap Great Grandmaster seni bela diri, dan dengan tubuhmu ini, kamu tidak bisa menahan pukulan dari dia. Oleh karena itu jangan bersikeras cari mati." Elena melemparkan cermin perunggu pelindung hati pada Dev lalu berbalik dan berjalan keluar setelah selesai bicara tanpa menoleh lagi. Bab 642. Setelah mendengar kata Great Grandmaster, selain Juan dan yang lainnya yang tidak menjadi bagian dari dunia seni bela diri, semua orang tercengang. Terlebih lagi Yansen dan Fata, mereka tahu orang seperti apa yang bisa mencapai tahap Great Grandmaster. Barusan Yansen mengatakan mereka memiliki ribuan orang, dan dia tidak takut sama sekali. Sekarang rasanya seperti lelucon, jangankan ribuan orang, walau ada lebih banyak orang lagi, di depan Great Grandmaster itu semua hanyalah semut, lambaian tangannya saja sudah bisa menghabisi mereka semua. Sedangkan Dev menatap Elena yang pergi dan sangat ingin mengejarnya untuk bertanya. Bertanya siapa Bram sebenarnya, kenapa dia terus membantu dirinya, hanya saja Dev tidak bergerak, dia tahu Elena tidak akan mengatakannya. Sedangkan Yuki menatap Elena yang pergi dengan wajah yang canggung, ternyata dia datang untuk mengantarkan barang pada Dev, dia sedang membantu Dev tapi dirinya malah cemburu terhadap dia. Mengingat perkataan Elena, Yuki merasa apa yang dikatakan oleh Elena sangat benar. Selain penampilannya yang cantik Yuki tidak memiliki keterampilan lain, dia seperti sebuah vas bunga dan kemungkinan besar dia adalah vas bunga yang akan menjadi beban Dev. Memikirkan hal ini, suasana hati Yuki menjadi tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev melirik sekelilingnya dan bertanya dengan wajah bingung. "Tuan Dev, coba kamu lihat ini." Yansen mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah forum, lalu memperlihatkannya di depan Dev. Setelah Dev melihat tulisan surat tantangan di paling atas dan nama Wira yang ada di akhir, dia seketika mengerti. Sepertinya Wira sudah keluar dan saat mengetahui kalau putra serta keponakannya dibunuh olehnya, dia mengirimkan surat tantangan ini.
Yang harus datang akan datang pada akhirnya, kalian tidak perlu sepanik itu kan? Dev melihat semua orang merasa tertekan dan berkata dengan ringan, bukankah hanya seorang Wira, saya bisa mengatasinya. Tuan Dev, Wira sudah menembus ranah seorang Great Grandmaster dan telah menjadi seorang master seni bela diri. Ini, kekuatan seperti ini sepertinya sudah sebanding dengan kekuatan seseorang yang abadi. Kata Fata dengan takut. Saat ini dia hanya seorang master tingkatan ke-7 saat ini, dan dia bahkan belum menyentuh bayangan dari ranah Great Grandmaster, sedangkan pihak lawan sudah menjadi Great Grandmaster bela diri, dan itu adalah ranah yang tidak bisa dibayangkan oleh Fata. Jangan khawatir, bukankah sudah ada orang yang mengirimkan benda pusaka untukku? Wira tidak akan bisa membunuhku, nanti pada saatnya siapa yang akan menang dan kalah belum bisa dipastikan, semuanya tidak perlu khawatir. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya Dev juga tidak memiliki banyak keyakinan dalam hatinya, dia berkata seperti itu agar semua orang tidak khawatir, dia belum pernah menghadapi Great Grandmaster sebelumnya, dan beberapa hari yang lalu saat menghadapi 4 Raja Surgawi yang merupakan master yang hebat, Dev juga hampir kalah dan menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya, sekarang dia harus bertarung melawan Great Grandmaster seperti Wira, Dev benar-benar tidak tahu apakah dirinya bisa bertahan atau tidak. Hanya saja, bagaimanapun Dev tidak akan menghindar, karena pihak lain sudah mengeluarkan surat tantangan, maka Dev akan menghadapinya, namun yang membuat Dev paling khawatir saat ini adalah Yuki, kalau pihak lawan melakukan tindakan curang, Dev tidak akan bisa melindungi Yuki sepanjang waktu. Melihat Dev yang acuh tak acuh, semua orang menghela nafas, karena mereka semua tidak tahu seberapa kuatnya Dev saat ini. Setelah tinggal sesaat di villa, semua orang mulai pergi satu persatu, Yansen dan Fata menjaga di pintu villa secara pribadi, dan bersiap menjaga Dev di setiap langkahnya. Meskipun status Great Grandmaster sudah menakuti mereka sejak awal, tapi mereka tidak akan meninggalkan Dev. Sedangkan di dalam ruangan, Yuki dan Ellie juga tidak pergi, mereka berdua sangat tertekan. Dev, maaf semua ini terjadi karena saya, kalau sesuatu sampai terjadi padamu, saya tidak akan bisa memaafkan diriku. Ellie berkata pada Dev dengan ekspresi bersalah. Bab 643. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Ken pantas mati, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, saya akan baik-baik saja. Dev menghibur Ellie dan menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya. Dev, kamu ajari saya berkultivasi ya. Pada saat ini, Yuki tiba-tiba menatap Dev dan berkata, saya tidak ingin menjadi vas bunga, saya ingin menjadi seorang wanita yang bisa membantumu. Dev menatap Yuki dengan heran, dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba Yuki mengatakan hal seperti itu, pasti ada seseorang yang mengatakan sesuatu pada Yuki. Bukankah saya sudah bilang, berkultivasi itu sangat sulit, lagi pula kamu cukup belajar dari Ellie beberapa jurus dan membuat tubuhmu tetap bugar saja sudah cukup. Siapa yang mengatakan kamu vas bunga, di hatiku kamu adalah wanita paling sempurna. Dev berkata dan membelai kepala Yuki dengan penuh kasih sayang. Tidak, saya mau berkultivasi, saya mau menjadi lebih kuat dibandingkan dirimu, dengan begitu kedepannya saya bisa melindungimu. Raut wajah Yuki tegas dan dia tidak terlihat sedang bercanda. Dev melihat Yuki yang bersikap seperti itu merasa tersentuh, tapi meskipun dia sudah memasuki tahap ini tapi dia tidak tahu bagaimana cara membawa orang memasuki dunia kultivasi, dan tidak tahu bagaimana caranya mengajari orang untuk berkultivasi. Sebenarnya dulu Dev pernah memiliki pemikiran untuk membiarkan Yuki berkultivasi, bagaimanapun Dev adalah seorang kultivator, dengan peningkatan tingkatannya, meskipun tidak bisa mencapai tahap keabadian, tapi untuk hidup hingga usia ratusan tahun tidak akan ada masalah. Namun pada saat itu Yuki mungkin sudah meninggal karena menua, apabila dia ingin menjadi tua bersama dengan Yuki, satu-satunya cara adalah membiarkan Yuki masuk ke dunia kultivasi, namun sayangnya Dev tidak memiliki kemampuan untuk mengajari orang lain. Saya belum bisa mengajarimu, nanti saya akan mencarikan seorang guru untukmu agar kamu bisa berkultivasi, saya percaya dengan bakatmu dan kamu pasti bisa menjadi lebih kuat dariku. Walaupun Dev tidak bisa mengajarinya tapi saat ini dia teringat seseorang, yaitu Bram, karena Bram bersedia membantunya, maka Dev percaya Bram seharusnya tidak akan menolak saat memintanya mengajari Yuki cara berkultivasi. Saya juga mau belajar. Ellie yang mendengarkan itu bergegas buka suara. Ellie meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Dev karena dia ingin Dev mengajarinya. Hanya saja sudah sekian lama Dev masih belum mengajarkan satu jurus pun. Dev hanya bisa menghela nafas dengan tidak berdaya saat melihat Ellie. Baik, pada saatnya saya akan memberitahu kalian berdua. Dev bersama dengan Yuki dan Ellie hingga siang hari, karena sebagian besar batu spiritual sudah habis jadi tidak ada energi spiritual yang bisa digunakan Dev untuk berkultivasi, dan agar dua wanita itu tidak merasa sedih, Dev bermain monopoli dengan mereka, dan tidak lama kemudian wajah Dev sudah dipenuhi dengan tempelan kertas dan membuat Yuki serta Ellie tertawa terbahak-bahak dan suasana hati mereka jelas meningkat pesat.
Yansen dan Fata yang mendengar suara tawa dari ruangan itu saling bertukar pandang, dan hanya bisa mengagumi ketenangan hati Dev yang besar. Dia akan segera bertarung melawan Great Grandmaster, tapi dia masih sempat bersenang-senang. Saya tidak mau main lagi, kalian berdua selalu menang. Hari sudah siang, ayo pergi makan. Dev berencana makan di luar bersama dengan Yuki dan Ellie. Meskipun masakan Yuki sudah agak enak, tapi masih banyak yang harus dia tingkatkan agar rasa makanannya menjadi lebih enak. Kenapa? Kamu tidak suka makan masakanku, dan mau makan di luar? Yuki bertanya pada Dev. Bukan, saya takut kamu akan lelah. Dev bergegas menjelaskan, sebenarnya Dev memang tidak suka, tapi dia tidak berani mengatakannya. Sedikit pun tidak lelah, ada Ellie yang membantu, kami berdua akan memasak, kamu duduk saja di sofa. Yuki menarik Ellie memasuki dapur. Dev yang melihat itu hanya bisa duduk dengan pasrah di sofa, dan berdoa semoga kali ini masakan Yuki akan terasa lebih enak. Saat Dev sedang duduk dan menunggu untuk makan, ponselnya tiba-tiba berdering. Saat melihat nomor di teleponnya, ternyata itu adalah panggilan dari Ted Irawan dan membuat Dev sangat terkejut. Bab 644. Belakangan ini, Istana Raja Obat telah menyita hampir seluruh bahan obat berusia ratusan tahun ke atas, dan hanya sedikit yang masuk ke kota Namak. Oleh karena itu teras obat milik Ted sama sekali tidak memiliki bahan obat ratusan tahun dan tidak mengirimkannya pada Dev. Hanya saja, keuntungan dari penjualan pil peremajaan akan Ted kirimkan ke rekening Dev tepat waktu, karena hanya Dev yang bisa memberikan pil peremajaan. Dev sudah lama tidak menghubungi Ted, dan tidak tahu kenapa Ted tiba-tiba menelponnya. Dev mengangkat teleponnya dan suara Ted terdengar dari ujung telepon. Saudara Dev, apa kamu masih ingat padaku? Belum lupa padaku kan? Tanya Ted. Bagaimana mungkin saya melupakan Kak Ted? Setiap hari rekening saya menerima banyak uang masuk dan itu semua berkat Kak Ted. Dev tersenyum ringan dan berkata, Kak Ted tiba-tiba menelponku, apakah ada masalah? Saudara Dev, saya akan memberitahukan sebuah kabar baik padamu. Setelah kamu mendengarnya kamu pasti akan sangat bersemangat. Ted berkata dengan bersemangat. Kak Ted, saya sangat sibuk. Kalau ada masalah kamu katakan saja langsung. Dev tidak terlalu senang dengan tipu daya Ted. Ted juga menyadari ketidaksenangan Dev dan bergegas berkata, saya mendapat kabar ada sebuah ginseng yang berusia puluhan ribu tahun muncul di Provinsi Mura. Apa? Dev yang mendengar itu seketika bangkit dari sofa. Ginseng puluhan ribu tahun adalah sesuatu yang sangat sulit didapat, dan kalau bisa mendapatkan ginseng puluhan ribu tahun maka tingkatannya pasti akan meningkat. Saat ini Dev sedang khawatir karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultivasi dan ginseng puluhan ribu tahun muncul tiba-tiba. Kak Ted, apakah beritanya akurat? Kamu jangan menjebakku. Dev bertanya dengan tidak percaya. Saudara Dev, saya mana berani menjebakmu, apakah kamu masih ingat Tuan Iman Hardy dari teras obat? Tanya Ted. Iya. Dev menganggukkan kepalanya. Berita ini disampaikan oleh Tuan Iman kepadaku, kampung halamannya di Provinsi Mura dan dia sudah lama datang ke kota Namae. Sekarang di kampung halaman mereka ditemukan sebuah ginseng berusia puluhan ribu tahun, dan setelah mengetahui kalau Tuan Iman berbisnis bahan-bahan obat, kampung halamannya memintanya untuk merilis berita ini dan ingin mencari pembeli yang cocok. Ted menjelaskan pada Dev. Dev ingat kalau Ted pernah mengatakan kalau Tuan Iman bukan orang asli kota Namae, tidak disangka dia berasal dari Provinsi Mura. Kak Ted, kamu tunggu sebentar, saya akan segera pergi ke kota Namae, lalu kita temui Tuan Iman. Setelah berkata Dev langsung mematikan teleponnya dan langsung berganti pakaian dan pergi. Dev, kamu mau pergi kemana? Makanannya akan segera siap. Yuki melihat Dev yang berganti pakaian dan hendak pergi bergegas bertanya padanya. Saya tidak mau makan lagi, ada urusan mendesak yang harus kutangani, mungkin saya akan pulang dalam 2 hari. Dev berbicara sambil berjalan keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana dengan tantangan 3 hari mendatang? Yuki bertanya dengan bingung. Tenang saja, saya pasti akan segera kembali. Setelah berkata Dev langsung berjalan keluar, dia sangat terburu-buru karena tantangan 3 hari ke depan. Kalau dia bisa mendapatkan ginseng puluhan ribu tahun dalam beberapa hari ini, maka kekuatannya akan meningkat pesat dan sampai saat itu mungkin dia tidak perlu takut pada Wira lagi. Tuan Dev. Melihat Dev berjalan keluar, Yansen dan Fata bergegas maju. Yansen, menyetirlah, kita akan pergi ke kota Namae. Dev berkata pada Yansen. Melihat Dev yang begitu terburu-buru, Yansen dan Fata tidak berani bertanya. Segera, Yansen mengemudikan mobilnya dan 3 orang itu melaju menuju kota Namae. Dalam perjalanan atas desakan Dev, Yansen mengemudi dengan sangat cepat dan tiba di kota Namae hanya dalam waktu 1 jam. Setelah menemui Ted, Dev bergegas berkata, Kak Ted, ayo kita temui Tuan Iman sekarang. Bab 645. Saudara Dev, kenapa terburu-buru? Kalian belum makan siang kan? Bagaimana kalau makan dulu?
Ted tidak menyangka Dave akan begitu terburu-buru, dan bergegas kemari sebelum makan. Tidak ada waktu lagi, ayo berangkat sekarang. Dave menarik Ted dan pergi. Baru saja mereka keluar, mereka bertemu dengan Yumi dan Yuri, dua orang kakak beradik itu terkejut saat mereka melihat Dave. Dalam sekejap mata, karena sudah lama tidak bertemu dengan Dave, dan kembali bertemu dengan Dave di kota Namae membuat hati Yumi yang awalnya sudah tenang kembali sedikit bergejolak. Kakak ipar, kapan kamu datang kemari? Di mana Kak Yuki? Yuri sangat senang melihat Dave dan bertanya padanya. Kakakmu tidak ikut, saya datang kemari karena ada sedikit urusan dengan Kak Ted. Setelah Dave berkata, dia menarik Ted pergi, karena waktunya terlalu mendesak, dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan dua kakak beradik itu. Saat Dave melewatinya, Yumi membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Yumi, kamu dan Yuri makan saja dulu, jangan menungguku, saya akan kembali setelah menyelesaikan urusanku dengan saudara Dave. Ted berkata pada Yumi. Yumi tidak berbicara, dia hanya diam-diam menatap punggung Dave yang masuk ke dalam mobil dan tidak bergerak hingga mobil itu tidak terlihat lagi. Yumi ketakutan setengah mati saat berada di kediaman keluarga Wibowo di kota Ithaka saat itu, dia sudah mempersiapkan diri untuk mati, dan pada saat dia putus asa, sosok Dave muncul dan dia tidak akan pernah melupakan adegan saat Dave muncul itu selamanya. Kak, kamu dan Dave itu tidak ditakdirkan bersama, jangan pikirkan lagi. Lagi pula Dave adalah pacarnya Kak Yuki, kamu tidak bisa merebutnya dari Kak Yuki kan? Yuri sebenarnya sudah mengetahui isi hati Yumi sejak awal, sejak Yumi diselamatkan oleh Dave dari kediaman keluarga Wibowo di kota Ithaka, Yumi sangat banyak berubah. Hubungan Yumi dan Ted yang awalnya sangat baik, mulai sering bertengkar sejak saat itu, sedangkan Yumi juga sering membandingkan Ted dengan Dave, hanya saja karena sudah lama, perasaan Yumi pada Dave menjadi semakin redup, lagi pula keduanya tidak mungkin bersama, dan tidak akan bertemu. Namun saat Yumi sudah hampir melupakan Dave, Dave kembali muncul di hadapannya dan membuat hati Yumi berdebar. Ayo masuk dan makan. Yumi sendiri tahu setelah pertemuannya dengan Dave kali ini, entah kapan mereka akan bertemu lagi, mungkin selamanya tidak akan pernah bertemu lagi. Namun saat ini Dave tidak tahu apa yang sedang Yumi pikirkan, dia hanya memikirkan bagaimana caranya dia bisa melihat ginseng puluhan ribu tahun itu secepat mungkin, dan tidak peduli apapun caranya dia harus mendapatkan ginseng puluhan ribu tahun itu. Walaupun pada akhirnya harus merebutnya, Dave juga tidak akan melepaskan kesempatan itu. Setelah tiba di teras obat, Tuan Iman sudah mendapatkan kabar dari Ted sejak tadi, dan sudah membawa orang untuk menyambut Dave di depan, karena pil peremajaan milik Dave membuat dia menghasilkan banyak uang dan bagi dirinya Dave adalah dewa kekayaan. Tuan Dave. Tuan Iman melangkah maju dan membukakan pintu untuk Dave secara pribadi. Tuan Iman, mengenai ginseng puluhan ribu tahun itu, apakah itu benar? Begitu turun dari mobil Dave bergegas bertanya padanya. Benar, ginseng puluhan ribu tahun ini ditemukan oleh keluarga Teguh di Provinsi Mura, hanya saja keluarga Teguh tidak berurusan dengan bahan obat, jadi mereka menyebarkan berita dan ingin menemukan pembeli yang cocok. Tuan Iman menjawab dengan pasti. Melihat Tuan Iman menjawab dengan penuh keyakinan, Dave akhirnya merasa lega, kalau ini memang benar maka akan mudah ditangani. Kalau begitu kamu ikut aku berangkat ke Provinsi Mura sekarang, nanti setelah mendapatkan ginseng puluhan ribu tahun itu, keuntunganmu tidak akan berkurang. Dave berkata dengan bersemangat. Baik, bisa bekerja untuk Tuan Dave, saya mana berani menginginkan keuntungan. Tuan Iman berkata dan mengeluarkan beberapa lembar tiket pesawat dari sakunya, saya sudah memesan tiket pesawat terlebih dulu, dan menunggu Tuan Dave datang kemari. Dave sangat senang saat melihat ini, dan dia sangat mengagumi Tuan Iman karena kecerdasan juga kelicikannya, pantas saja seorang pendatang bisa bertahan mencari nafkah di kota Namae. Dave bergegas berangkat ke bandara bersama Tuan Iman, Yansen dan Fata, tapi Ted tidak ikut. Bab 646. Setelah naik pesawat dan tiba di kota Sudan, Provinsi Mura, saat turun dari pesawat Dave merasakan kesejukan yang luar biasa, suhu di sini jauh lebih rendah daripada kota Surau. Untung saja Dave memakai beberapa lapis baju, kalau tidak dia pasti akan menderita. Setelah keluar dari bandara, sebuah Mercedes-Benz menunggu di depan pintu keluar dan itu sudah dipersiapkan oleh Iman. Paman pertama. Di samping mobil, ada orang pemuda yang melambaikan tangannya setelah dia melihat Iman. Iman membawa Dave dan yang lainnya menuju ke mobil, lalu memperkenalkan pada Dave, Tuan Dave, ini adalah keponakanku yang paling kecil, anak dari adik keempatku. Dave mengangguk kecil pada pemuda itu sebagai salam. Dave sudah memiliki sedikit pemahaman tentang keluarga Iman, saat di pesawat Iman sudah memperkenalkannya. Iman merupakan kakak sulung dari 4 bersaudara, karena dulu keluarganya terlalu miskin. Ditambah lagi daerah di Provinsi Mura sangat dingin sehingga tidak banyak tanaman yang tumbuh, jadi Iman yang berusia 18 tahun pergi merantau sendirian.
Akhirnya dia mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Namae, dan menjadi kaya serta berkuasa. Namun Iman selalu pulang ke kampung halamannya setahun sekali, karena dia berkecimpung di bisnis bahan obat, dan terdapat banyak bahan obat di pegunungan dan hutan Provinsi Mura, jadi dia mengembangkan bisnis bahan obat bersama dengan saudaranya sendiri. Setelah sekian tahun, di bawah kepemimpinan Iman, keluarga Hardy bisa dibilang sebagai keluarga hebat di sebuah kota kecil, karena tidak banyak orang yang bisa mengendarai Mercedes-Benz di sini. Dev dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, dan segera tiba di sebuah villa kecil berlantai 3. Ini adalah rumahnya Iman. Biasanya adik keempat Iman tinggal di sini, dan saat Iman pulang dia juga akan tinggal di sini. Ayah paman pertama sudah tiba. Begitu masuk, pemuda itu berteriak pada seorang pria parubaya yang sedang duduk di sofa. Pria parubaya itu adalah adik keempatnya Iman, Ian Hardy. Karena kehidupannya sudah meningkat beberapa tahun ini, setiap hari Lan akan bermain kartu dan minum teh, dan tidak terlalu peduli dengan perusahaan. Saat melihat kakak sulungnya kembali, Ian bergegas bangkit berdiri. "Kak, kenapa kamu tiba begitu cepat? Apakah takut ginseng puluhan ribu tahun itu akan direbut oleh orang? Saya sudah berpesan kepada keluarga Teguh sebelumnya, agar mereka menyimpannya untuk kita. Siapa yang tidak tahu kalau kamu berkecimpung di bisnis bahan obat, sekarang tidak ada yang sanggup membelinya kecuali keluarga Hardy." Ian berkata dengan bangga, sekarang di daerah ini, semua orang tahu kalau keluarga Hardy adalah keluarga yang berkecimpung di bisnis bahan obat. "Lan, segera minta seseorang untuk memesan makanan, kami bergegas datang kemari dan belum makan siang." Iman berkata pada Ian. Iman tahu kalau Dev dan yang lainnya belum makan siang, dan sekarang hari sudah gelap, Dev dan yang lainnya pasti lapar. Hanya saja saat ini Dev sudah mencapai tahap inedia, oleh karena itu walau dia tidak makan selama 10 hari juga tidak akan merasa lapar, hanya saja sepertinya Yansen dan Fata tidak akan bisa bertahan. Ian mengangguk dan bergegas melambaikan tangannya pada putranya lalu berpesan agar dia menyiapkan makanan, sedangkan Ian menarik Iman untuk duduk di sofa. "Kak, keluarga Teguh ini sama sekali tidak mengerti pasar, jadi saat kamu membuat penawaran harga kamu harus menekan harganya lebih rendah, pada saatnya saat kamu membawanya kembali ke kota, kita bisa menjualnya dengan harga tinggi dan mendapatkan banyak uang." "Apakah keluarga Teguh menyebutkan berapa harga jual mereka?" Iman bertanya. "Saya mendengar rumor kalau keluarga Teguh menginginkan 5 triliun. Tapi saya rasa kita sudah bisa mendapatkannya di harga 3 triliun, asalkan kita berhasil mendapatkannya kita bisa menghasilkan puluhan triliun." Ian berkata dengan semangat. 3 triliun? Dev dan Iman membelalak kebingungan. Ini terlalu murah, perlu diingat teratai salju berusia ribuan tahun saja sudah bernilai triliunan. Ini adalah ginseng puluhan ribu tahun, paling tidak juga akan berharga puluhan triliun, tidak disangka hanya 3 triliun. Melihat Iman yang kaget, Lan tersenyum tipis. "Kak, sejujurnya kalau kamu bisa menemukan tabib dan menyembuhkan kepala keluarga-keluarga Teguh, Jordi, mungkin saja harganya akan jauh lebih murah." Bab 647. Apa yang terjadi dengan Jordi? Iman terkejut. Keluarga Teguh pernah berkecimpung dalam bisnis kayu, dan beberapa waktu lalu Jordi membawa orang ke hutan bayangan untuk menebang kayu. Akhirnya tidak ada seorang pun yang pulang setelah 3 hari 3 malam, dan semua orang mencari mereka, dan hanya menemukan Jordi. Namun Jordi berubah menjadi seperti orang idiot, bahkan makan dan minum juga harus disuapi. Ian menjelaskan. Hutan bayangan, Iman tercengang. Apakah Jordi sudah gila? Kenapa berani membawa orang menebang pohon di dalam hutan bayangan? Sudah berapa tahun tidak ada orang yang berani masuk ke hutan bayangan? Bukankah itu dibutakan oleh uang? Pohon-pohon di hutan bayangan tinggi dan lebat. Keluarga Teguh bagaimana mungkin tidak tergiur? Jadi Jordi membawa orang ke dalam, dan akhirnya orang itu mati dan hanya tersisa Jordi yang menjadi seperti orang idiot. Hanya saja keluarga Teguh juga tidak sia-sia kali ini. Mereka berhasil menemukan ginseng puluhan ribu tahun di dalam hutan bayangan. Setelah mendengar perkataan Ian, Iman akhirnya mengerti pantas saja sebelumnya tidak ada orang yang menemukan ginseng puluhan ribu tahun ini. Perlu diketahui banyak orang yang memetik jamur di pegunungan Provinsi Mura, tidak mungkin tidak ada yang menemukan ginseng puluhan ribu tahun, ternyata ditemukan di dalam hutan bayangan. Apa itu hutan bayangan? Dev tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Oh, Tuan Dev mungkin tidak tahu, di sini ada sebuah hutan. Orang-orang yang masuk ke dalam tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Perlahan-lahan ada rumor yang menyebar kalau di dalam hutan itu ada bayangan hitam yang memakan manusia. Jadi hutan itu dinamakan hutan bayangan dan tidak ada orang yang berani masuk ke dalam lagi. Iman menjelaskan pada Dev. Ian melihat Iman yang memperlakukan Dev dengan begitu sopan bahkan memanggilnya dengan sebutan Tuan sedikit kaget. Dia dari tadi mengira kalau Dev, Yansen dan Fata adalah bawahan Iman yang datang bersama dengan Iman. Tidak disangka itu tidak seperti yang dia pikirkan. Kakak, siapa orang-orang ini? Ian bertanya pada Iman. Oh, ini adalah Tuan Dev, dia datang khusus untuk ginseng puluhan ribu tahun. Kata Iman.
Kakak, ginseng puluhan ribu tahun itu bisa kita dapatkan sendiri, kenapa kamu membawa orang lain kemari? Ian menatap Iman dengan sangat tidak puas, dia memberitahu Iman agar mereka bisa membeli ginseng puluhan ribu tahun itu sendiri tapi tidak disangka Iman malah membawa orang lain. Diam, Iman memelototi Lan, walau kita membeli ginseng puluhan ribu tahun itu, juga harus dihadiahkan pada Tuan Dev. Perkataan Iman membuat Ian kembali melirik Dev, dia merasa Dev hanya seorang pemuda biasa, dan tidak terlihat berkelas tidak seperti anak dari keluarga kaya, dia tidak mengerti kenapa kakak pertamanya begitu menghormati Dev. Meskipun Lan tidak mengatakan apapun di bawah tekanan Iman, tapi hatinya jelas sangat tidak puas. Tuan Dev, adik keempatku terlalu tamak akan uang, saya harap kamu tidak tersinggung. Iman tersenyum meminta maaf pada Dev. Tidak masalah, Dev berkata sambil tersenyum. Segera, makanan sudah disiapkan, Iman menyambut Dev dan yang lainnya dengan hangat dan menyiapkan kamar untuk Dev dan yang lainnya. Hanya saja Dev menolak, dia tidak mau tinggal di kediaman keluarga Hardy, Dev tidak terbiasa dengan perasaan tinggal di rumah orang lain, jadi dia meminta Yansen untuk mencari sebuah penginapan dan ketiga orang itu menetap di penginapan. Setelah menetap, Dev membawa Yansen dan Fata jalan-jalan di jalan kota kecil ini, meski tidak terlalu makmur tapi pemandangannya bagus dan udaranya segar. Dan saat Dev sedang berjalan-jalan dengan Yansen dan Fata, di ruang utama kediaman keluarga Hardy, Ian memanggil anaknya, Benny. Ayah, kenapa kamu memanggilku? Benny bertanya dengan bingung. Ian melihat ke arah kamar Iman, dan berbisik pada Benny, apa kamu tahu di mana tiga orang yang dibawa oleh pamanmu tinggal? Bersambung.